Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tidak ada kata lambat. Jumpa lagi guys, Pak Muji Dio Channel. Dalam menyampaikan materi ilmu statistika guys, tentang sebaran data. Oke guys ya, silakan ikuti sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Indonesia ya. Kita ketemu lagi untuk materi mata kuliah statistika, sekian kali pertemuan ya. Materi ini ya, modul hari ini kita membahas tentang, kalau kemarin adalah tentang ciri-ciri data ya, ciri-ciri data atau pemusatan data. Sekarang kita lanjutkan tentang penyebaran data ya, penyebaran data khususnya terutama untuk jenis data interval sama rasio sama ya, karena yang nominal ordinal nggak ada sebaran data karena datanya kualitatif ya. Jadi kita lanjutkan ya materi ini ya. Jadi intinya nanti bahwa namanya data ya, data di dunia ini mesti ada namanya penyebaran data, karena tidak ada data yaitu sama semua, sama persis semua ya. Baru Tuhan yang bisa membuat data persis semua, tapi manusia ya untuk menciptakan ya. Dan Tuhan tidak inginkan itu, karena biar adanya istilahnya adalah keragaman ya. Bahwa makhluk Tuhan itu enggak semua diciptakan sama persis. Tuhan mampu untuk menciptakan itu, tapi enggak. Karena kalau misalkan manusia itu kalau diciptakan persis ya ada odoplek, enggak ada saling kenal mengenal ya, enggak ada seninya, enggak ada indahnya manusia yang ada di dunia ini, karena sama semua. Maka itulah namanya keragaman, bukan keragaman ya. Oke, kita mulai bahas tentang ya penyebaran data ini ya. Bisa juga dibaca ya dari materi ini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, contohnya tadi ini misalkan di dunia pertanian ini ya, di keragaman muncul karena di dunia pertanian ini muncul karena pengaruh biologi ya, jadi berapa ini silahkan dibaca ya. Contohnya mangga, buah mangga itu nggak ada buah yang sama persis, satu pohon persis semuanya sama semua. Kalau kita timbang satu persatu apa ini beratnya aja lah, beratnya buah mangga itu nggak ada yang sama persis semua ya. Maka akan muncul namanya keragaman ya. Baca jelas ya. Kemudian statistika ya, itu muncul, kita biasanya akan ada istilah menduga ya, atau mengestimasi ya. Dalam statistika, dalam menduga parameter ya, kemarin masih ingat apa itu parameter? Parameter adalah ciri dari populasi. Kita bahas sedikit nanti tentang apa itu populasi ya. Kalau sampel ya, ada populasi, tentunya ada sampel. Kalau ciri populasi adalah parameter, kalau ciri sampel adalah variabel atau statistik ya. Sering saya ulang-ulang, mata kuliahnya itu bukan statistik, tapi yang benar adalah statistika ya, karena statistik itu adalah ciri daripada sampel ya. Dalam statistika akan cenderung menggunakan ini estimasi atau pendugaan itu dalam bentuk selang, bukan pendugaan dalam bentuk titik atau poin. Mengapa? Ya,
Ya karena keterbatasan manusia tersebut. Ya, kita nggak akan menduga misalkan tinggi mahasiswa itu 161. Ya, pas persis satu tingkat. Maka kita akan gunakan namanya pendugaan selang. Ya, selang kira-kira antara ini dengan ini. Pendugaan selang. Tentu itu juga ada namanya nanti kebenaran. Menduga itu nggak 100% benar. Mungkin ada istilahnya kesalahan. Kesalahan itu dalam ketika akan ada nama diistilahkan alfa, ya, alfa kesalahan, ya, ada kebenaran, ada kesalahan. Contohnya kalau menduga tinggi mahasiswa bukan 168 atau 150 cm rata-ratanya diduga, tapi selang antara 158 sampai 168 contohnya dengan taraf kepercayaan kebenaran berapa persen itu. Ini dalam pengukuran, ya, dalam statistika, ya. Contohnya kebenarannya 95%. Ya, itu. Jadi hal-hal menduga itu muncul di dalam ilmu statistika. Nilai kemungkinan, ya, kemungkinan benar, ini salah, itu muncul dalam statistika dengan, ya, dasarnya bahwa data yang besar yaitu populasi, kemungkinan untuk menduga populasi itu akan bentuk karena besar butuh biaya, waktu, tenaga yang banyak, sehingga perlu diduga dengan sampel dengan sampel sedikit itu maka akan menjadi biaya murah, waktu cepat, tapi bisa menggambarkan. Ya. Oke, kita sedikit singgung populasi, ya. Ya, populasi adalah keseluruhan bahan atau data yang kita teliti seluruhnya. Ya, tapi juga ada namanya populasi tak terhingga, populasi terbatas, ya, atau populasi kita nggak bisa ngitung. Populasi tak terhingga itu nggak kita ngitung karena keterbatasan manusia. Contohnya berapa populasi semut? Populasi semut itu berapa? Ya, siapa bisa ngitung semut? Berapa populasi ikan yang ada di lautan? Apalagi nyamuk, ya, itu enggak bisa dikatakan tak terhingga. Tapi kalau bisa mahasiswa Uniska bisa sampai tahun berapa sampai berapa itu biasanya akan ada database-nya, ini akan bisa dihitung, ya. Itu namanya populasi terbatas, ya. Sedangkan yang semut kemudian ikan di laut itu populasi tak terhingga. Itu kalau kita bicara populasi, ya. Bagaimana nanti kita bisa menarik kesimpulan dari populasi, ya, karena dari populasi tentunya karena biaya, waktu, tenaga, ini nggak bisa kan ngamati satu persatu populasi, sehingga akan diambil nama sampel. Sampai dengarkan saya bisa dibaca itu, ya, materinya, ya, karena tidak mungkin saya membacanya, ya. Sedangkan contoh adalah bagian dari populasi, ya, diambil untuk teliti, ya, diobservasi, ya, sehingga dengan ini akan membuat biaya, waktu, dan tenaga. Ini sudah sering saya ulang-ulang fungsi daripada ilmu statistika, ya. Tapi yang paling penting, ya, bahwa kita mengambil contoh itu nggak sembarangan, gitu, ya, nggak sembarangan, ya. Intinya bahwa kita mengambil contoh gimana kita bisa representatif, bisa mewakili populasi. Karena kalau salah ya akan salah menyimpulkan, ya. Atau bisa dikatakan contoh itu diambil dapat mencerminkan populasi. Ya, contohnya mahasiswa Uniska, nggak mungkin kita hanya ngambil mahasiswa pertanian aja. Ya, kan itu bagian dah, pertanian itu bagian dari Uniska, tapi nggak mungkin kita kan. Tapi harus rata, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas bahasa Inggris, fakultas hukum, itu semua harus ada, diambil contohnya. Ya.
Cara hemostatika ada beberapa cara dan itu akan tergantung nanti kondisi dari populasinya ya. Yang pertama adalah dengan cara acak ya, kemudian acak sistematik ya, cara acak sistematik, kemudian ada acak berlapis ya, berlapis ya. Sambil saya gini mungkin bisa dibaca ya, tapi saya ringkas saja. Hanya kalau penarian contoh acak sederhana ini ya, artinya kondisi ya, kondisi dari populasi ini tidak begitu heterogen ya, kondisi populasi itu homogen ya, dalam kondisi homogen tapi tanpa pengaruh lingkungan yang apa itu yang mempengaruhi ya, tapi artinya dianggap kondisi daripada populasi itu homogen, maka dia digunakan acak sederhana ini bisa pakai lotre misalkan, bisa pakai bilangan random penggunaannya ya. Yang paling enak itu pakai lotre cepat ya, pakai lotre itu seperti orang arisan itu ya. Jadi populasi dimasukkan di kertas ditulisi, kemudian diliting, dimasukkan di dalam botol, kemudian setelah itu dicampur jadi satu, kemudian dikeluarkan, bisa diambil orang atau kasih lubang sehingga keluarnya itu bisa cara acak. Tapi kalau yang berlapis itu pada kondisi misalkan ada tanaman di dalam peta ini ya, ini tidak bisa dengan acak sederhana tadi, namanya secara sistematik. Karena mengapa? Karena kondisi daripada tanaman ini akan dipengaruhi oleh cara tataan dan kondisi lingkungan ya. Jadi kalau seperti ini adalah tanaman-tanaman, maka terutama yang pinggir ini ya, tanaman yang pinggir ini semuanya itu tidak bisa dipakai sampel ya, sebagai sampel tak bisa ya, sehingga yang bisa itu ya di luar pinggiran ini semua ya. Ini baru silahkan bisa diambil ya, ditentukan ya, itu namanya sistematik. Tapi kalau yang penarian acak berlapis ini memang kondisi tempat penelitian itu sangat heterogen ya. Antara satu dengan dekat yang lain mungkinnya heterogen, sehingga perlu tempat itu dikelompokkan. Artinya dikelompokkan ya, dikelompokkan berdasarkan yang mempengaruhi, atau kalau tanaman itu biasanya dengan arah kesuburan, ada kemiringan lahan ya, itu akan menentukan, sehingga dibuatlah kelompok-kelompok yang mana intinya bahwa dalam satu kelompok itu bisa dianggap homogen gitu. Sehingga dalam satu kelompok itu bisa dianggap homogen ya, sehingga akan terdiri dari beberapa kelompok yang itu semuanya akan menentukan tadi arah kesuburan, kemiringan tanah, mungkin juga arah sinar matahari bisa, kemudian arah angin juga bisa ya. Itu nanti di lapang yang akan bisa kita tentukan gimana mengelompokkan itu, baru dalam satu kelompok itu baru diacak ya, karena tidak semua apa yang ada di kelompok itu dipakai semua, diambil semua, tapi biasanya akan diambil sampelnya ya. Inilah cara pengambilan ya sampel secara acak berlapis. Jadi tadi ingat berapa, ada 3, acak sederhana, acak sistematik, dan acak berlapis, pembuatan kelompok. Itu adalah kalau kita bicara populasi dan sampel ya. Sampel yang penting adalah representatif, mewakili, jadi jangan sembarangan ya. Kita tidak boleh sembarangan ambil seenak kita, tapi harus tahu gimana kondisi daripada populasi itu. Baru kita nentukan, wah ini pakai acak sederhana aja cukup, kemudian ini pakai berlapis, kemudian ini tambah lagi ya pakai sistematik, kemudian yang berlapis tadi ya. Mungkin kedua-duanya itu bisa dipakai ya, bisa dipakai ya. Baru sekarang kalau bicara tentang sebaran data ya, tentang sebaran data seperti kemarin saya katakan bahwa
ciri-ciri data itu ada rata-rata, median, modus, ya. Kemudian yang namanya median apa itu rata-rata atau mean, nilai tengah, rata-rata, nilai tengah, mean itu yang akan dipakai lanjut untuk dipakai seterusnya, ya, dipakai seterusnya untuk menganalisa data itu. Data nanti sebarannya gimana sih, ya, data nanti akan juga menentukan data itu menyebar secara normal atau tidak normal, itu patokannya adalah rata-rata, ya. Ya, kita sudah tahu, ya, bahwa nilai rata-rata itu, ya, jumlah data dibagi banyaknya data ini, jumlah data dibagi banyaknya data, sehingga nanti dari data-data dari rata-rata ini akan tahu, ya, dari data rata-rata ini akan tahu, ya, gimana sebaran data itu, ya, sebaran data itu. Saya jelaskan pakai apa, oret-oretan ini aja, ya, pakai oret-oretan ini, ya. Misalkan kita bicara, ya, bicara tentang data itu, misalkan gini, saya akan ya, saya pakai ini aja. Misalkan ini, ya, ini garis data, ya, dari data misalkan X, ya, artinya ini data yang apa ini diurutkan dari kecil ke besar, ya, ini ke sana ke kecil, ini yang caranya membesar, ya. Misalkan dari data ini, ya, berapa jumlahnya, ya, kemudian kita jumlah, kemudian kita apa ini, kita bagi dengan jumlah data itu, misalkan ketemu di sini rata-ratanya, ya, X bar, ya, rata. Nah, maka dari gambaran ini tentunya bahwa data itu kondisinya bisa di sebelah kiri rata-rata, bisa di sebelah kanan rata-rata, atau mungkin pas di rata-rata. Ya. Misalkan ini kalau bicara data kan XI berapa ya? XI kecil, ya. Berarti misalkan ada data sebelah ini, ya. Ya, ini tergantung nanti datanya, ya. Ya, ini nih, ya. 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 Misalkan ini yang sebelah kiri misalkan ini XI X1 misalkan, di sini X2 misalkan. Ya. Berdasarkan nilai rata-ratanya, ya, berdasarkan nilai rata-ratanya, maka kita akan bisa lihat antara kondisi X1 sama X rata-rata ini, ya, dari titik sini ke sini. Ya. Ini kan ada jarak. Demikian juga dengan X2 ini adalah juga ada jarak. Ya, ada jarak. Yang jelas X1 lebih kecil dari rata-rata. X2 lebih besar dari rata-rata. Nah, maka ini ada jarak antara rata-rata dengan data X1, jarak antara rata-rata dengan data X2. Ya. Maka istilah jarak ini, ya, dalam statistika dikatakan atau disebut sebagai simpangan, ya, simpangan. Istilahnya simpangan, nimpang. Ya. Kalau yang data yang sama rata-rata berarti nggak punya simpangan karena memang sama dengan rata-rata. Oke, paham ya? Artinya istilah jarak antara data dengan rata-rata itu namanya simpangan. Tentunya kalau kita bicara sebelah kiri sebelah kanan, maka, ya, sebelah kiri sebelah kanan, maka jarak antara rata-rata dengan data ini yang di sebelah kiri, maka akan nilainya adalah berapa? Nilainya adalah, ya, besar dikurangi kecil menjadi, ya, kalau dari rata-rata ini menjadi nilainya negatif. Kalau ini berarti kecil dikurangi besar kurangi kecil ini positif. Yang ini nilainya negatif. Ya.
Itu simpangan. Nah, dari nilai simpangan ini sebenarnya kita akan bisa melihat ya. Kalau data itu ya simpangannya yang dekat dengan rata-rata ini ya, dekat rata-rata ini. Kalau kita jumlah ya, atau mungkin yang jauh dengan rata-rata berarti apa itu simpangannya besar, nilai besar ya. Entah itu negatif positif. Kalau kita jumlah ya, kalau kita jumlah datanya misalkan 100 gitu kita jumlah, maka bisa dikatakan kalau datanya itu dijumlah nilainya besar, maka artinya simpangan data itu adalah besar. Kalau dijumlah kecil, maka rata-rata simpangan itu menjadi kecil. Simpangan kecil berarti ngumpul, mendekati rata-rata. Tapi kalau simpangannya besar, itu dia menjauh dari rata-rata. Kalau itu kita jumlah. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat sigma ya, sigma X rata-rata min XI ya, kalau kita jumlah ini, maka ya karena rata-rata min XI itu kan bisa negatif, bisa positif. Ada kondisi ya di sebelah kanan rata-rata nilainya negatif, pada kondisi di sebelah kiri rata-rata positif. Kalau hitung kita jumlah ya, kalau kita sigma ini, maka dimungkinkan itu data itu sama dengan nilainya 0. Artinya apa? Kalau nilainya 0 itu berarti ya datanya ngelumpuk sama dengan rata-rata. Padahal kan tidak. Itu kan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan daripada apa itu nilai negatif dan positif. Ini tidak bisa menggambarkan. Kalau hanya menjumlah ya, menjumlah rata-rata min X itu nggak bisa menggambarkan tentang sebaran datanya. Ya, maka digunakanlah biar itu tidak mempengaruhi, biar tidak temu nol, maka sigma ini ya, sigma ya X min XI ini dikuadratkan ya, sehingga tidak akan ada nilai negatif ya, sehingga tidak ada nilai negatif ya. Ini muncul istilah namanya, wah, ini nanti dihafalkan nih, jika ya, jika ya, artinya apa jika itu ya, bukan Yusuf kalah, tapi jika itu adalah jumlah kuadrat. Karena itu dengan ini akan bisa kita sebenarnya bisa sudah dapat gambaran bila jumlah kuadrat simpangan itu besar, berarti datanya itu lebih cenderung menjauh dari rata-rata dibandingkan bila jika itu nilainya kecil. Berarti kalau nilainya kecil itu berarti lebih cenderung untuk mengumpul ke rata-rata. Itu pemikirannya itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kita bicara data berdasarkan melihat dari nilai rata-rata, ada yang kiri, ada yang kanan. Berapa jumlahnya? Kalau yang kiri itu nilainya negatif, kalau dibandingkan antara nilai rata-rata min apa tuh nilai datanya ya. Kalau yang sebelah kanan rata-rata nilainya negatif. Kalau dijumlahkan kemungkinan akan dapat 0. Tapi nggak mungkin data itu jumlahnya simpangan sama dengan enggak mungkin. Kalau tidak ada yang seperti dari awal saya katakan sama persis itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Maka perlu dijumlah kuadratkan ya. Ya, itu ya. Kemudian dari ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan itu. Ya, sudah menggambarkan jumlah kuadrat simpangan ya, jumlah kuadrat simpangan. Maka dengan jika ini nanti ya kita bisa akan menggambarkan nama sebaran data ya. Sebaran data itu adalah kalau bahasa statistiknya bisa dikatakan variasi data itu bisa variasinya kecil atau besar. Kalau yang data itu mendekati rata-rata semua, maka variasinya kecil. Tapi kalau data itu nilainya menjauhi dari atau nilai simpangannya besar, maka variasinya besar. Ya, itulah variasi varian dalam statistika ya, itu akan bisa dihitung di populasi juga di
apa ini juga di sampel ya, varian atau variasi itu kelanjutan dari tadi istilah simpangan, kemudian muncul jumlah kuadrat, maka jumlah kuadrat ini akan bisa untuk menghitung nilai daripada variasi. Tapi sebelumnya itu ya, jika ini kan oke, ini saya hapusnya ya. Saya hapusnya tadi ya. Tadi jika ya. Oke, jika tadi sigma rata-rata min XI. Oke, kita bisa ngitung pakai ini ya. Bisa menghitung pakai ini, kita buat kolom ya, dari kolom data itu, dari kolom data X ya, kemudian bisa kita hitung rata-ratanya, maka di sampingnya akan muncul kolom XI ya. Kalau saya buatkannya di sini misalkan ya, misalkan ini X ya, kemudian nanti akan muncul rata-rata di sini, maka ini kita bisa buat rata-rata min XI. Ini rata-rata, maka udah ini kita jumlah ya. Kadang-kadang ini mungkin terlalu lama ya. Nah, maka ini ahli statistika bisa menjabarkan ini menjadi rumus yang mungkin nanti lebih mudah untuk memahaminya, bahwa jumlah kuadrat itu sama dengan sigma XI dikuadratkan dulu. Jadi nanti munculnya ini ya, ini menjadi ya, X, kemudian nanti ya, ini menjadi X di kuadrat ya, dikuadratkan ya, ini mungkin bisa jadi ya. Kemudian nanti bawah ini kan sigma ini ya, bisa sigma XI, bisa sigma ya, ini XI kuadrat ya, dikurangi dengan ya, dijumlah dulu ya, baru dikuadratkan. Artinya kalau ini ya, ini dijumlahkan dulu si sigma ini ya, baru nanti ini di sini dikuadratkan. Ini dibagi dengan banyaknya ada data. Kalau populasi bisa N. Nanti kalau sampel itu bisa N kecil ya, sampel. Kalau data populasi ya, populasi kalau untuk menghitung ragam populasi itu pakai N. Pakai N. Nah, dalam istilah yang ini ya, ini. Nah, ini dalam statistika namanya FK ya. Tadi ada pertama adalah JK, sekarang FK. Apa FK itu? Ya, namanya adalah faktor koreksi. Ya, namanya faktor koreksi. Ya. Nah, baru ya, dari JK ini ya, bisa kita hitung tadi apa? Variasi tadi, varian tadi. Ya, varian tadi. Ya. Varian. Kalau kita bicara itu adalah populasi ya, varian populasi. Ya, varian populasi. Ini untuk bisa varian populasi. Oke, saya hapus ya. Mudah-mudahan paham ini atau mungkin sudah mencatatnya ya. Mencatatnya mulai dari tadi ya, simpangan, kemudian muncul JK. JK itu adalah rumusnya ini, kemudian berubah jadi ini ya. Sehingga nanti tabelnya juga berubah untuk mencari data masing-masingnya. Ya, karena ini kan saya hapus ya. Ya, dari FK tadi ya. Awalnya tadi JK, kemudian jadi ada lagi namanya FK ini, faktor koreksi. Kalau ini jumlah kuadrat. Ya. Kita lanjut. Untuk menghitung tadi namanya variasi.
Kalau populasi, ya, populasi. Kalau ini sampel, ya, ini dia bicara ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Yang pertama, kalau tadi pakai istilah namanya rata-rata, ya, ini kalau populasi pakai apa ini? Mu. Kalau ini pakai X bar, ya, X bar. Ini namanya rata-rata, ya, rata-rata. Ya. Kemudian tadi katakan, ya, menghitung mulai simpangan, CK, kemudian faktor X, maka akan bisa untuk menghitung namanya variasi. Nah, kalau ini S kecil kuadrat, ya. Ini kalau yang ini, yang rata-rata ini namanya mu, ya bukan mu, ini namanya, ya, mungkin ada yang sudah tahu, namanya to, ya. Ini gambarnya gini, lah ini to, ya. Ini namanya ragam atau variasi, ya, ragam atau variasi. Rumusnya tadi, ya, to sama dengan jk kalau ini dibagi n. Kalau ini rumusnya S, ini rumusnya sama dengannya ini jk simpangan, ya, banyak dulu jk simpangan, ya. Nah, jk simpangan ini n min 1. Kalau ini hanya n aja. Nah, mengapa kira n min 1? Karena prinsipnya bahwa sampel itu akan ditentukan oleh sampel, dan sampel itu akan yang bisa digunakan adalah n-1, karena yang n itu akan dipengaruhi oleh data sebelumnya. Maka ini istilah lagi, ya, istilah lagi namanya dB, ya, istilah baru lagi, ya. dB itu adalah derajat bebas, nama istilah. Dipakai terus itu nanti derajat bebas, ya. Tadi JK jumlah kuadrat, kemudian FK faktor koreksi. Sekarang dB derajat bebas, nilainya n-1, itu dipakai pada data sampel. Nah, ini, ya, tadi ciri-cirinya ada rata-rata, variasi, ya, variasi bisa dihitung melalui simpangan tadi. Tapi ada lagi namanya hanya ini aja, to aja. Ini juga, ya, ini juga tak hapusnya karena ganggu, ya, hapusnya. Ini X saja, X kecil aja. Nah, hanya S kecil aja. Ini hanya S kecil aja, S gitu, ya, S. Maka ini namanya simpangan baku. Nanti akan punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Jadi sudah ada beberapa istilah dan juga ada beberapa rumus, ada beberapa simbol, ya. Di populasi ada rata-rata, ada varian, ya, atau ragam, kemudian ada simpangan baku, simbolnya juga sendiri-sendiri pada populasi, pada sampel. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Tadi juga ada istilah JK jumlah kuadrat, FK faktor koreksi, ya, kemudian n-1 derajat bebas. Ya, ini ya, yang hal yang baru yang perlu dipahami, ya. Mungkin nanti bisa, kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar nanti, ya, kolom komentar. Ya. Nah, ya, rumus dari tadi simpangan sampai ke simpangan baku, kemudian sampai ke n-1 derajat bebas. Oke, kita kembali ke slide-nya, ya, ini, ya.
Jadi tadi sudah kita bahas ini semua, ya, keragaman, nah, jika, ya, ini tadi sudah kita bahas, ya, jika ini rumus awalnya sigma data, ya, atau data kurang min X bar atau X bar, ya, artinya nilainya sama aja, artinya pakai itu, ya. Kemudian ini dirubah menjadi data itu dikuadratkan dulu. Kita punya data dikuadratkan dulu, dijumlah, dikurangi sama data itu dijumlah dulu. Ini kalau nggak hafal rumusnya, ya, nggak hafal rumusnya, ya, jadi jika itu pokoknya data itu dijumlah dulu, dikuadratkan dulu, buat kolom, dikuadratkan, dijumlah, baru kemudian dikurangi, kan kita sudah punya data X-nya itu, dijumlah dulu, ya, tidak dikuadratkan, jumlah dulu, baru dikuadratkan, dibagi banyaknya ada data. Nah, ini namanya tadi, namanya faktor koreksi. Ini tadi namanya, apa itu? Ini, ya, ini namanya faktor koreksi. Ya. Nah, ini, bawah ini. Ya. Oke, faktor koreksi. Faktor koreksi, ya, tadi, ya, rumusnya ragam tadi, populasi, ragam populasi, kemudian ragam sampel, ini simpangan baku, ya, yang nyato aja, yang S simpangan baku sampel, to aja simpangan baku populasi. Sudah jelasan tadi. Dari situ akan muncul rumus namanya koefisien keragaman, ya. Jadi ada bisa dihitung namanya istilahnya koefisien keragaman, ya, CV koefisien variasi, ya. Itu rumusnya nilai S, ya. Itu karena kita nanti bekerjanya pada sampel, maka sering kita gunakan data sampel. Sehingga kalau simpangan bakunya ya lebih cenderung ke S karena kita bekerja pada sampel. Maka koefisien keragamnya S dibagi rata-rata dikalikan 100%. Itu, ya, koefisien keragaman. Ya. Ilmu statika itu biasanya koefisien keragaman itu nilainya antara 15 sampai 20 yang itu dikatakan bagus, yang bagus. 15, ya. 15% atau 20. Mengapa kok 10? Harusnya kan yang koefisien keragamnya kecil itu yang baik. Ya, yang lebih besar berarti kurang baik dibandingkan yang kecil. Mengapa kok 15 sampai 20? Ya. Ya. Oh, tidak 10 yang baik, ya. Karena manusia diprediksi bahwa justru kalau koefisien keragamannya kecil itu tanda tanya, itu datanya benar atau tidak, karena memang kondisi data manusianya itu sendiri dalam mencari data nggak mungkin sangat teliti banget, ya. 15, ya, sampai 20 itu udah bagus. Kalau lebih besar dari 20 ya mungkin kalau dikatakan orang itu tidak, cari datanya kurang teliti, kurang bagus, ya. Itu yang juga perlu dipahami, ya. Istilah koefisien keragaman itu bisa melihat kondisi data kita nilai. Koefisien keragamnya gimana, ya. Semakin kecil semakin atau bidara kecil hubungan simpang berarti simpangannya makin kecil. Kalau hubungannya besar berarti simpangannya besar. Ya, datanya ngumpul di rata-rata atau mungkin datanya menyebar. Kemarin juga kita bisa lihat mungkin ada data yang simpangannya besar, sangat besar, maka itu kita bisa prediksi kalau nyimpangnya besar dari rata-rata berarti kita bisa anggap sebagai namanya pencilan, dan itu bisa kita lihat di diagram Kumis-Kucing. Itu hubungan dengan kemarin, ya. Ini kalau kita bahas sendiri nama simpangan baku tadi kemarin, ya, kita bahas tadi istilah N-1 namanya derajat bebas, ya, derajat bebas, degree of freedom, ya. Mengapa kalau kita N-1 artinya data yang tadi sudah katakan bahwa data, ya, itu data N itu akan ditentukan oleh N-1, sehingga yang kita pakai ya N-1, ya. Bisa dibahas kalau nanti ada bukunya, ya. Nah, ini hubungannya, ya, nanti, ya.
nilai S itu nanti ya simpan baku nurkopas. Nanti akan kita bahas data normal atau data sedikit kemarin sudah kita bahas kan, artinya kalau data normal ini ya, data normal itu kalau ini datanya ya maka seperti ini. Ini rata-rata. Ini data yang normal. Artinya data itu terletak dari X1 sampai X ini. Ini kan jumlahnya 100%. Ya, data 100%. Ya. Kemudian dari data ini tadi kita bisa menghitung nilai S-nya. Ya. Maka dari hitungan S tadi bisa digunakan untuk menilai bahwa data itu normal atau tidak. Yang tidak normal yang saya gambarkan di sini ya. Itu bisa ada yang ini yang tidak normal. Artinya mengumpul di kiri atau mengumpul di kanan. Tapi yang normal itu imbang antara kiri dan kanan. Ya. Itu kita bisa dilihat nilai S-nya bila nanti nilai S itu kita masukkan di sini ya. Nilai S itu kita masukkan di sini. Artinya X bar min 1,96 kali nilai S-nya ya, dan rata-rata ditambah 196 nanti S itu dikalikan sama 196 dikurangkan sama dijumlahkan. Artinya misalkan ketemu titik di sini ya. Ya, ini yang min, ini yang plus ya. Kalau kita tarik ke atas ya. Kalau ini kita hitung ya. Ini kita hitung. Ya, data dari sini ini kita hitung ya. Kalau ini jumlahnya isinya di sini ada misalkan data 100 itu datanya ini 95, antara sini ini kalau hitung 95, ini bisa dianggap ya bahwa data itu akan menyebar secara normal. Ya, artinya menyebar normal ini tadi kan data sebelah kiri rata-rata, data sebelah kanan nanti jumlahnya sama. Kalau ini kan tidak ya. Kalau ini tidak, ini lebih banyak di sebelah kirinya, kalau ini lebih banyak di sebelah kanannya. Kalau normal harusnya seperti ini. Dengan menghitung nilai S-nya tadi. Ya, S-nya sudah ketemu, kita hitung, kita minkan, ketemu titik ini, kita jumlah untuk ini, maka jumlah dari titik ini itu 95%. Kalau 100 berarti 95. 195. Ya. Kemudian ini ada lagi 99 ya, persen data itu ya terletak ini X dikurangkan 257. Kalau di sini 196, ini 257S, satunya ditambahkan, ini 257S. Nah, ini misalkan ada di sini, ya, ini titiknya di sini. Ya, artinya titiknya berarti di anunya sini dan sini. Lah ini, ya, yang bawahnya ini, yang ini tadi kan. Ini adalah 95%. Kalau yang ini adalah 99%. Maka diprediksi bahwa data itu sebarannya normal seperti kurva ini. Yang sebelah ini adalah yang tidak normal. Maka ini. Sehingga nilai S ini bisa untuk memprediksi bahwa data kita itu normal atau tidak. Ya. Kegunaan daripada kita menghitung nilai S. Itu kegunaannya. Ya. Kita punya, langsung ini aja. Itu simpangan baku. Ya. Kemudian ada lagi istilah galat baku. Ya. Kalau galat baku ini, ya. Jadi bila populasi diambil sampel yang punya anggota-anggota, ya, populasi besar, kemudian kita secara representatif, secara objektif, kita ambil sampelnya berapa data anggota. Nah ini dihitung lagi rata-ratanya, ya. Anggota sampel ini hitung rata-ratanya.
rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3 sampai I, ini kok juga akan bisa dihitung nilai rata-ratanya. Ya. Nilai rata-rata dari rata-rata. Nah, itu. Nah, dari situ akan muncul, bisa dihitung namanya nilainya bukan simpangan baku lagi, namanya galat baku, standar error. Ya, mudah-mudahan paham. Ya. Kalau tadi hanya data, ketemu rata-rata, maka ketemu S kuadrat, ketemu S. Namanya simpangan baku. Tapi kalau dari populasi, sampel, dihitung rata-ratanya sampel 1 sampai sampel I, dihitung lagi rata-ratanya, ya, sampai ketemu namanya galat baku. Ya, galat baku. Ya, istilahnya ini. Istilahnya kalau yang simpangan baku itu, simpangan baku adalah, ya, simpangan baku adalah SI, ya. Tapi kalau galat baku itu adalah S daripada rata-rata, ya, SI, beda, ya, galat baku. Sehingga ini pun juga bisa untuk menggambarkan tadi, menggambarkan, ya, nilai sebaran data itu normal atau tidak, sama seperti ini. Ya. Ya. Tapi ini lebih teliti dibandingkan yang simpangan baku, ya. Karena bekerjanya pada, ya, dari populasi besar itu diambil sampel-sampel lagi, kemudian ditampil rata-ratanya diambil rata-ratanya, sehingga mungkin lebih teliti di sini, ya, lebih teliti. Bisa lebih menggambarkan apakah data itu normal atau tidak. Ya. Ini pun juga bisa untuk tadi koefisien keragaman tadi, ini bisa, kalau kita itu memang cukup dengan S-nya aja. Kalau S saja itu bicaranya simpangan baku. Kalau S X bar nanti akan terpakai terus, ada S X bar itu terpakai, ya, terpakai, ya, rata-rata dari simpangan baku dari rata-rata. Ya, kita bahas tadi ini, ya, yang 15 sampai 20 sudah jelaskan. Ya. Oke, itu ya. Jadi, ya, itu kalau bicara tentang data mengenai sebaran data nanti, ya, sehingga nanti apakah nanti datanya normal atau tidak itu bisa diprediksi dari nilai simpangan baku atau dari galat baku. Agrotek cenderung nanti kita pemahaman kita bahwa data itu data normal. Hingga kita pakai rumus-rumus statistiknya, pakai rumus statistika yang menyebar normal. Gambarnya ya seperti ini, genta ini. Gambar daripada sebaran, ya, sebaran data itu genta ini. Ya. Genta ini. Nah, predik gambaran, ya. Kalau toh misalkan nanti datanya nggak normal, kita transformasi, kita normalkan. Hingga kita bisa pakai rumus-rumus selanjutnya yang pakai rumus-rumus sebaran normal, atau istilahnya dalam statistika adalah statistika parametrik. Yang tidak normal, nah kita pakai statistika non parametrik. Itu sudah rumusnya sudah beta. Sehingga dalam statistika itu memang agak sulit karena kita harus semuanya harus dijabarkan, mulai datanya jenisnya apa, kemarin sudah kita, nah, ada nominal, ordinal, interval, ratio. Kalau sudah rasio itu nanti sebarannya gimana, data kecenderungan sebaran data itu gimana, sehingga apakah dia normal atau tidak normal. Yang normal pakai rumus yang parametrik, yang tidak normal pakai rumus non parametrik. Kita agroteknologi pakai yang sebaran data yang parametrik atau sebaran statistika parametrik, sebarannya data adalah yang normal. Itu. Mudah-mudahan paham. Tadi sudah ada rumus-rumus tadi, ya, tentang menghitung nilai sebaran. Ada istilah kalau populasi itu mu rata-rata, kalau sampel X bar. Kemudian kalau bicara sebarannya ada namanya ragam, populasi tol kuadrat, ya, itu rumusnya JK simpangan dibagi N besar. Tapi kalau ragamnya sampel,
JK simpangan dibagi N-1. N-1 adalah derajat bebas. Kemudian simpangan baku, berarti kalau populasi to aja, kalau sampel S. Ya, dari nilai S bisa kita memprediksi data yang kita punya itu nyebarnya normal atau tidak. Dengan menghitung nilai 95% itu terletak antara rata-rata min 196S sampai rata-rata plus 196S. Demikian juga nanti 99% data itu letak rata-rata min 257S sampai ke rata-rata plus 257S. Ya, itu kalau kita bicara sebaran data. Ini kita sudah pakai rumus. Ya, mudah-mudahan tidak bikin pusing ya. Kita sudah pakai rumus, nah, tapi tetap bicara kita tentang data. Ya, data kita nanti gimana? Ya, misalkan penelitian mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, itu otomatis datanya sifatnya adalah normal. Kalau ternyata datanya tidak normal, ya ditransformasi dulu biar jadi normal. Hingga kita akan bisa pakai rumus JK tadi, ya, jumlah kuadrat, variasi, ya. Kita pakai istilah DB, N-1, itu bila datanya normal. Itu nanti kita lanjut ujinya yang kita pakai kalau kita bicara statika inferensial, uji T, uji Z, uji F, ya. Itu yang akan kita pakai lebih lanjut. Oke, mahasiswa, mudah-mudahan ya tidaknya ngerti dan alhamdulillah kalau paham, ya, bisa nanti diputar-putar berkali-kali ya materi ini, tidak hanya untuk memahami ya, dan juga rumus-rumus tadi ya, rumus tadi mulai dari simpangan, kemudian jumlah simpangan, jumlah kuadrat simpangan, kemudian variasi, kemudian simpangan baku, ya, tidaknya nanti bisa ngitung, ya, tidaknya bisa menghitung, ya, misalkan ada data, ya, sehingga nanti bisa ngitung, ya, bisa ngitung dalam arti, nah, bila ada data X1 sampai XI, maka buatlah tabel ini, artinya, ya, buatlah tabel, ya, ini data XI, ya, SI, ya, kemudian nanti ini dijumlah sigma, ya, setelah SI, ini SI kuadrat, ya, SI kuadrat, ini akan dari data ini sudah bisa menghitung, ya, sigma SI kuadrat, kemudian hanya sigma X SI, ya kan? Ya, dari dua ini akan bisa menghitung JK, ya, JK itu kan sigma SI kuadrat min ini, ya, ini dikuadratkan dibagi N kalau ini sampel, ya, tetap kalau faktor ini adalah faktor koreksi, ya, faktor koreksi. Nah, waduh, muncul apa ini? Ya, muncul apa ini? Ini FK ini sudah nggak bisa saya buat nulis, artinya saya pindah aja di sini. Ini adalah faktor koreksi. Sudah, dengan bantuan tabel ini aja sudah bisa untuk menghitung jumlah kuadrat. Dari jumlah kuadrat bisa untuk menghitung kalau kita S, ya, S kuadrat berarti JK dibagi N-1. Kalau hanya ini S saja, berarti ini akar, ya, JK N-1 simpangan. Sudah itu. Kita bisa untuk menghitung nilai itu. Oke, nanti tugasnya coba untuk menghitung itu, mudah-mudahan bisa mengerjakan. Untuk
materi ini saya akhiri dulu ya. Mudah-mudahan ya bisa dan mengerti, dan nanti latihan soalnya bisa dikerjakan ya, dan bisa mengikuti materi selanjutnya. Karena dasarnya ini, dasar untuk selanjutnya adalah hitungan ini ya. Saya kira cukup sekian dulu. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.